Film ini akan menceritakan seorang mantan agen CIA yang ketika melihat istrinya dibunuh di depan matanya, dia menjadi pembunuh yang sangat brutal. Tanpa lama-lama, mari. Yeah, I know. Three assholes just We're following a series of shootings here. Di awal kita diperlihatkan dengan sebuah siaran televisi yang memberitakan kejahatan yang terjadi di seluruh kota. Menurut media, kejahatan ini dipicu oleh geng yang memicu tindak kekerasan. Terjadi 300 penembakan dalam 1 tahun hingga 50 korban jiwa. Viewers, these images may be difficult for some. Dia bernama John, seorang gubernur yang dimana di dalam kampanyenya tersebut, John menyampaikan kalau mereka berhasil mengurangi tindak kejahatan. Bahkan dia menyampaikan janji manis dengan menghapus para koruptor dan akan memberikan mereka masa depan yang indah kepada semua orang. We'll keep going into the future. Dia bernama Pipian, merupakan sekretarisnya gubernur. Bahkan dia sudah memiliki incu karena putrinya menikah dengan pria yang ia cintai. Lalu kita akan berfokus pada seorang mantan agen CIA bernama Stanley. Dia sangat senang ketika sang istri sudah menunggunya. Sambil berjalan, Stanley bertanya kepada istrinya bagaimana kerja dengan atasannya. Dia menjawab, tidak begitu baik. How'd it work out with your boss? Not so good. Oh, shit. Man. Di parkiran mereka melihat ban mobil mereka bocor. Saat itu ada seorang pria yang sebut saja si Jono dengan alasan meminta tolong dengan meminta uang kepada mereka untuk membeli tiket pesawat. Stanley yang selalu waspada terhadap penipuan pun meminta istrinya agar masuk ke dalam mobil. Namun tiba-tiba kematian sang istri yang dibunuh oleh para preman tentu membuatnya sangat sedih. Tak tinggal diam, Stanley melaporkannya ke kantor polisi. Dia si detektif, lalu ada mitranya si detektif bernama Walker. Sehubungan dengan kejahatan, Walker malah menanyainya soal pernikahan, yang mana pertanyaan tersebut membuat Stanley merasa ternyambung. Closer to the people that did this, and it's best to do this when the memories for you getting along. What the hell kind of question is that? I don't know what I'm gonna do without you. Selesai memberikan doa terakhir kepada sang istri, dia dihampiri oleh putri kesayangannya yang merasa sedih juga atas meninggalnya ibunda tercinta, di mana ketika Stanley akan beranjak dari sana, pendeta mendekatinya yang langsung memberikannya sebuah kitab. Our thoughts and prayers go out to the Hill family. Ketika ditanyai wartawan, John menegaskan agar semua orang untuk waspada dan akan memberikan keadilan kepada keluarganya Stanley. Di mana Stanley yang menyaksikan berita tersebut langsung mematikannya karena bosan dengan kata-kata manis pemerintah. Ketika melemparkan sebuah buku, dia langsung melihatnya yang ternyata itu kitab yang diberikan pendeta tadi siang. I love you. I love you too. Keesokan paginya, Stanley diperlihatkan orang-orang yang sudah polisi tangkap dan siapa pelaku pembunuhnya. Setelah menunjukkan bahwa si Jonolah pelaku yang membunuh istrinya, setelah itu Stanley dibuat bingung oleh mereka. Yang kok udah gitu doang, gak ada penangkapannya kek. Tidak hanya itu, Stanley sangat-sangat aneh dengan hukum ini ketika si Jono berjalan dengan santai dan tidak ada penangkapan sedikit pun oleh polisi. What happened? Why did you let him go? Keep your voice. Kemudian dia kukuletus kepada si detektif yang kok membiarkan dia pergi begitu saja. Setelah belum juga mendapatkan keadilan, Stanley keluar dari sana. Di rumah, Stanley terus kepikiran dan masih tidak tenang. Kemudian dia mengendarai mobil di jalanan kota untuk menenangkan pikirannya. Kebetulan di situ Stanley melihat si Jono berdiri bersama teman-temannya. Sehingga membuat dia kesal lalu mengambil kotak senjata yang ia simpan di dalam lemari bajunya. I heard about Vivian. Kemudian Stanley menelpon sahabatnya bernama Dennis untuk memberikannya sebuah nama. Keesokannya Stanley ke tempat Dennis. Dennis sendiri menjadi seorang tukang cukur. Rupanya mereka mencoba untuk tidak lagi ke jalan kekerasan. Namun Stanley menganggap bahwa dia terpaksa dan akan melakukan tindakannya tersebut. Thank you, my man. Pertama-tama Stanley akan mengunjungi sebuah bar.
Di sana dia mencurigai dengan dompet sang istri yang ada di si Bewok dan dibuat marahnya ketika si Bewok sok jago dengan memecahkan gelas minum Stanley menggunakan bola biliarnya. Drinks on me, baby. Jesus, too. Dia pun langsung menangkap si Bewok di luar. Saat diinterogasi, si Bewok membuat Stanley sangat kesal. Muncullah Om Dennis yang mana mereka langsung menembak si Bewok lalu membakarnya di bak sampah untuk menghilangkan barang bukti. Thank me, don't thank me. I don't care, man. You know, I'm telling you. Kemudian kita akan melihat sang ketua dari para gangster bernama Lemmy Kay. Baru saja dia mendapatkan informasi dari anak buahnya kalau si Bewok telah dihabisi. Lemmy Kay yang dikenal kejam ini menyiksa anak buahnya tersebut karena hanya diam saja ketika ada temannya dihabisi. Check this out. I like the way it looks on your finger. Oh, man, please! Oh, fuck! Lemmy Kay kemudian memanggil si detektif dan Walker untuk memperingatkan mereka agar melindungi keamanan gengnya setelah beberapa anak buahnya dihabisi oleh Stanley. Lemmy Kay mengancam mereka akan memviralkan video anak gubernur ke media sosial. Problem is I got guys clocking my operation. Hey, your boy Nate gets capped. That's not our business. You find the guys who did this, or I send the gun. Ancaman Lemmy Kay pun membuat si detektif perlu berbicara dengan gubernur bahwa dia telah melibatkan anaknya, sehingga meminta Bapak Gubernur bekerja sama dengannya. Kembali kepada Stanley dan Dennis, di balik bisnis cukurnya ternyata tempatnya memiliki ruangan rahasia. Sebagai intel, Dennis memiliki banyak senjata hingga fasilitas menembak. Di situ Dennis mengatakan kalau dia memiliki kenalan yang dapat membantu mereka. With only one number on it. Let's try it. Stanley pergi ke tempat tato untuk mencari pembuat tato handal. Dan ketika selesai ditato, si pembuat bernama Lars ini menodongkan pistol ke hadapannya dan... Dia pun mendapatkan sabetan pedang di tangannya. Beruntung ada pisau yang ngagoler yang kemudian menggorok lehernya sehingga dia tewas dengan mengenaskan. Di sisi lain, Dennis dikagetkan dengan parabotannya yang sudah acak-acak. Dia sudah diriung oleh si Jono bersama kroco-kroconya. Jono memperingatkan kepadanya bahwa jangan macam-macam kepada mereka. Yang kita kira Dennis hanya om-om biasa. Ternyata Dennis mampu menghajar mereka seorang diri tanpa sedikit pun ketakutan. Nice spot. Keesokan harinya, Stanley mendatangi sebuah gereja di mana dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian istrinya, bahkan menganggap semua yang terjadi atas perbuatan dia di masa lalu. Dia juga mendapatkan pencerahan dari pendeta dengan mengatakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosanya. Vows of silence. Selesai dari sana, Stanley mendapati putrinya yang baru saja mendapatkan serangan dari Jono. Suami dari putrinya tersebut mendapatkan luka tembakan yang membuatnya kesakitan. Sementara itu, si detektif menghubungi si John kalau yang membunuh anak buah Lemmy Kay yaitu Stanley dan Dennis, di mana si John yang mulai kesal pun menyuruh si detektif mencari pembunuh profesional. Yeah? Right next to you and your son. Don't you threaten me. Malam itu Stanley mengkontak si Jono jika dia menginginkan barangnya. Dia harus menemui Stanley seorang diri di sebuah klub. Yang ketika Jono sudah ada di sana, muncullah Stanley hingga terjadi tembakan di sana. Di sana dia mengintimidasi si Jono mengapa dia membunuh istrinya dan siapa yang memerintahkannya. Dia menjawab bahwa dia diperintahkan oleh Lemmy Kay. Setelah itu menghabisinya di sana. That I met you, was it? If I tell you I'm dead, I'm not fucking... Come on, man.
Ketika putrinya disandra oleh para preman bayaran yang ingin menghabisi ayahnya, di sana si putri menghubungi ayahnya kalau Joy sedang sakit. Stanley yang sudah menyadari keadaan putrinya terancam pun langsung bergegas ke sana, lalu memberikan alamatnya kepada Dennis agar membantunya di sana. I got you. Give me the address. All right, let me forward it to you. Tiba di sana, Stanley masuk melalui pintu belakang dan sementara itu, dia mendapatkan informasi dari salah satu preman bayaran bahwa mereka diperintahkan oleh si John, termasuk dengan kematian istrinya. Tadi duga si detektif muncul di sana bersama Walker, namun yang belum mereka sadari adalah Dennis sudah ada di sana sehingga membuat si detektif tak bisa berkutik sedikit pun. Walker dimasukkan ke dalam bagasi, sementara si detektif menjadi penunjuk ke kediamannya si John. Di tengah perjalanan, Stanley bertanya kenapa yang melakukan kejahatan pencurian, begal, pencopetan sama sekali tidak mendapatkan hukuman. Sebaliknya, dia yang menjadi korban kok sulit sekali mendapatkan keadilan, di mana si detektif menjawab, ada sebuah rekaman anaknya si John yang kecanduan barang haram. Video tersebut berada di tangan Lemmy Kay, sehingga hal itulah membuat aksi kejahatan mereka tidak tersentuh karena ditakutkan videonya tersebar kemana-mana. Setelah dipukul Stanley dan baru sadar, ternyata Stanley sudah menyalakan api yang langsung membakar mobil tersebut. Stanley menghabisi penjaganya di sana lalu berhadapan dengan si John. Ketika ditanya, Stanley menjawab kalau dia menginginkan keadilan. Ketika Stanley berada di rumah sakit, sang putri memeluknya karena tahu kalau dia akan dipenjarakan ke rumah sakit penjara federal. Yang tidak kita duga adalah, rupanya Walker masih hidup setelah waktu mobil diledakannya oleh Stanley. Namun bukan keberuntungannya Walker kali ini, karena waktu putrinya memeluk Stanley padahal dia memberikan sepucuk pistol kepadanya. You dead? Dennis rupanya menjadi dokter gadungan, kemudian mereka pergi dari sana, sehingga film pun tamat.